Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Safitri Brutu akan menjelaskan pengertian dari teori belajar sosial. Nama saya Maulinar ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori belajar sosial. Saya Nurul Hasanah akan menjelaskan tentang pendekatan teori sosial terhadap perkembangan dan moral siswa. Saya Alshifa Nabila akan menjelaskan tentang variabel-variabel yang mempengaruhi belajar. Saya Armidawati, saya akan menjelaskan tentang tujuan teori belajar sosial. Jadi belajar sosial terdiri dua kata. Yang pertama, belajar, dan yang kedua, sosial. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Sedangkan sosial memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak. Jadi, teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses pembelajaran, yang mana bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang diberikan kepada orang lain. Dalam observational learning terdapat 4 tahap belajar, yaitu atensi, retensi, reproduksi, dan motivational. Tokoh-tokoh teori belajar sosial. Yang pertama adalah Albert Bandura. Yang kedua adalah Watson. Yang ketiga adalah Edwin Guthrie. Meskipun Watson dan Edwin ini memiliki teori yang lebih ke teori belajar perilaku, namun berhubungan juga dengan teori belajar sosial. Dan yang keempat adalah Miller dan Dollar. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip teori belajar perilaku, namun lebih menekankan pada perubahan perilaku dan proses mental internal. Dalam pandangan belajar sosial, manusia itu tidak didorong oleh kekuatan dari dalam dan tidak selalu dipengaruhi oleh stimulus lingkungan, karena lingkungan itu kerap dipilih dan diubah sesuai dengan perilaku manusia itu sendiri. Menurut Bandura, tingkah laku manusia itu dipelajari dari hasil peniruan dan penyajian contoh atau modeling. Contohnya, misal ada seorang anak yang ingin belajar sepeda. Di tahap perhatian, dia akan mengamati orang-orang yang melakukan atau mengendarai sepeda dibandingkan dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang baginya kurang menarik. Di tahap penyimpanan, dia akan mengingat bahwa belajar sepeda itu sangat menyenangkan, dan di tahap reproduksi dia akan benar-benar belajar sepeda bersama dengan ayahnya. Maka tugas ayah atau orang tua adalah memberikan reward atau apresiasi terhadap si anak atas keberhasilannya sebagai tahap motivasi. Yang kedua adalah Watson. Watson itu menghasilkan teori kekeraban dan kebaruan. Menurut dia, belajar itu merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus yang dapat diamati dan diukur. Yang ketiga adalah Edwin Guthrie. Menurut Edwin, dia menghasilkan metode ambang, metode meletikan, dan metode rangsangan takserasi. Dia juga menggunakan variabel stimulus dan respon. Namun, agar respon itu lebih kuat dan bisa menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang dapat berhubungan dengan respon tersebut. Yang keempat adalah Miller dan Dollar. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu diperoleh dari hasil belajar. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku sosial dan proses belajar sosial, kita harus mengetahui prinsip dari psikologi belajar. Mereka berpendapat bahwa peniruan atau imitation merupakan hasil belajar yang ditiru dari orang lain. Oleh karena itu, proses belajar tersebut dinamakan social learning atau proses pembelajaran sosial.
Pendekatan teori sosial terhadap perkembangan dan moral siswa. Di sini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, conditioning, dan yang kedua adalah imitation. Conditioning ini menekankan peresponan siswa tersebut. Sebagai contoh, misal guru di kelas memberikan pertanyaan kepada murid di kelas itu, dan salah satu murid itu menjawab pertanyaan guru tersebut dan jawabannya benar, maka guru tersebut akan memberikan A+ atau nilai tambahan kepada siswa tersebut. Tujuannya agar siswa tersebut tergugah hatinya agar sering merespon guru tersebut, merespon pertanyaan-pertanyaan guru tersebut. Nah, sebagai contoh lain, semisal guru tersebut menghukum salah satu siswa karena misal dia mencontek atau tidak mengerjakan tugas, maka dari itu juga dapat dilihat oleh siswa lain kan. Nah, di sini maka siswa yang lain itu akan merespon, oh kalau aku mencontek, aku akan mendapat perlakuan seperti dia. Nah, dari respon siswa itu, dia akan membangkitkan diri dia, oh bahwa saya tidak boleh mencontek. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah imitation. Imitation ini adalah peniruan. Di imitation ini, yang menjadi peran penting di sini adalah guru dan orang tua. Berdua ini adalah sama-sama orang tua kita ya, tapi yang guru adalah orang tua kita di sekolah, sedangkan orang tua kita yang mendidik kita dari kita masih kecil ya. Nah, di sini sebagai contoh, semisal guru itu menerima tamu atau menerima telepon. Semisal guru itu menerima tamu dan salah satu siswa melihat dari cara guru itu menerima tamu, bagaimana dengan sopan, maka siswa itu akan melakukan peniruan. Karena sebagai siswa, oh seperti ini guru saya, seperti ini pendidik saya, maka saya akan melakukan seperti itu. Maka sebaik mungkin guru ini melakukan perilaku yang baik dan sopan agar para siswa dan muridnya semuanya itu akan meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Jika baik yang dilakukan, maka baik pula yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Jika tidak baik, maka tidak baik juga. Maka dari itu, sebagai calon guru harus menanamkan sikap karakteristik sebagai guru yang profesional. Variabel-variabel yang mempengaruhi belajar. Baik, hal utama dari pendekatan tradisional ini adalah terjadinya proses belajar. Menurut teori belajar sosial, dasar kognisi, proses belajar dapat dirangkum dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu retensi atau perhatian, memberikan perhatian pada orang yang ditiru. Sebagai pengamat, orang tidak dapat belajar melalui observasi, kecuali kalau ia memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diperagakan oleh modelnya itu sendiri dan benar-benar memahaminya. Yang kedua yaitu retensi. Seorang pengamat harus dapat mengingat apa yang telah dilihatnya. Dia harus mengubah informasi yang diamatinya menjadi bentuk gambaran mental dan kemudian menyimpannya dalam memorinya. Yang ketiga, reproduksi gerak. Reproduksi motorik yaitu proses peniruan, mengubah ide gambaran atau ingatan menjadi tindakan, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru dan kecakapan umpan balik. Yang keempat, yaitu penguatan dan motivasi. Pokok persoalan dari atensi, retensi, dan reproduksi gerak sebagian besar berhubungan dengan kemampuan orang untuk meniru perilaku pergerakan menjadi relevan. Ketika kita mencoba menstimulus orang untuk menunjukkan pengetahuan pada perilaku yang benar. Tujuan teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengalami pembelajaran dalam lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan kita mempelajari teori ini bukan hanya kita untuk mengetahui beberapa pengetahuan seperti di sekolah, kampus, dan lain sebagainya, tetapi tujuan kita mempelajari teori ini yaitu kita dapat belajar di lingkungan sekitar kita, yaitu seperti kita
belajar dalam menghargai seseorang, baik itu menghargai pendapat dan lain sebagainya. Kemudian ikut dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti kegiatan gotong royong dan lain sebagainya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai teori belajar sosial pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.